Bisikan rumah yang hilang. Tidak ada makhluk di bumi yang lebih aneh daripada manusia. Ia hidup di planet ini, berjalan di atas tanahnya, menghirup udaranya. Namun sepanjang sejarah, manusia selalu merasa tidak sepenuhnya milik dunia ini. Di tengah kelimpahan, ia gelisah. Di puncak pencapaian, ia hampa. Di balik tawa dan keberhasilan, selalu ada bisikan halus yang tak bisa dibungkam. Seolah ada sesuatu yang hilang. Al-Quran tidak memulai kisah manusia dari tanah, tetapi dari tempat yang lebih tinggi. Sebelum bumi menjadi rumah sementara, manusia telah mengenal ruang lain. Ruang tanpa lapar, tanpa takut, tanpa kematian. Allah berfirman, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Surat Al-Baqarah ayat 35. Kalimat ini bukan sekedar kisah, melainkan petunjuk asal-usul. Manusia pernah tinggal di dimensi yang bukan bumi. Kata yang digunakan Al-Quran ketika manusia berpindah ke bumi bukanlah diciptakan, melainkan diturunkan. Ihbitu, turun. Sebuah kata yang mengisyaratkan perubahan keadaan, penurunan tingkat, pergeseran eksistensi. Seolah manusia adalah makhluk dari atas yang kini harus belajar hidup di bawah. Sejak saat itu, bumi bukan rumah, melainkan tempat pengasingan sementara. Inilah mengapa manusia terus mencari. Ia membangun peradaban, mengumpulkan pengetahuan, menjelajahi ruang angkasa, bahkan bermimpi meninggalkan planet ini. Namun yang sebenarnya ia cari bukan planet baru, melainkan rumah lama yang samar-samar masih diingat oleh jiwanya. Al-Quran menyebut kegelisahan ini dengan halus. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan itu bukan hal baru, ia adalah kenangan. Dalam diri manusia tersimpan memori yang lebih tua dari tubuhnya. Sebelum ia mengenal nama, bahasa, dan dunia, jiwanya pernah bersaksi, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan ia menjawab, benar. Surat Al-A'raf ayat 172. Kesaksian itu tidak hilang, ia hanya tertutup, seperti data purba yang terkubur di lapisan terdalam kesadaran. Tubuh manusia berasal dari bumi, dari tanah, air, dan unsur-unsur planet ini. Tetapi kesadarannya tidak sepenuhnya tunduk pada hukum materi. Ia bisa bermimpi melampaui waktu, merindukan keabadian, membayangkan surga, dan takut pada kematian seolah kematian adalah perpisahan, bukan akhir. Semua ini adalah tanda manusia hidup di dunia yang bukan habitat aslinya. Maka dalam makna yang paling dalam, manusia adalah makhluk langit yang sedang tinggal di bumi. Bukan alien dalam pengertian fiksi ilmiah, tetapi alien spiritual, jiwa yang terasing dari asalnya. Hidup bukan sekedar bertahan, tetapi mengingat. Ibadah bukan sekedar kewajiban, tetapi navigasi pulang. Dan kematian bukan kehancuran, melainkan gerbang kepulangan. Prolog ini adalah undangan untuk melihat manusia bukan sebagai hasil kebetulan kosmik, melainkan peziarah kesadaran. Sebuah makhluk yang diturunkan, diuji, dan suatu hari akan dipanggil kembali. Pertanyaannya bukan lagi dari mana manusia berasal, tetapi apakah ia masih ingat jalan pulangnya? Bab 1. Sebelum bumi. Ketika manusia belum mengenal tanah. Penciptaan kesadaran bukan tubuh. Sebelum manusia memiliki nama, wajah, dan sejarah, ia telah menjadi sadar. Al-Quran tidak memulai penciptaan manusia dengan tubuh, tetapi dengan sesuatu yang tak terlihat. Allah berfirman, kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Surat Al-Hijr ayat 29. Kalimat ini mengandung makna yang dalam, bahwa inti manusia bukanlah materi, melainkan ruh yang dihidupkan oleh kehendak ilahi. Tubuh datang kemudian, tanah dibentuk, unsur-unsur bumi disusun, dan biologi bekerja. Namun tanpa ruh, semua itu hanyalah materi yang diam.
Kehidupan bukan muncul dari kompleksitas fisik, tetapi dari kesadaran yang dihadirkan. Di titik ini, manusia bukan makhluk bumi. Ia adalah kesadaran yang mengenakan tubuh bumi. Dalam perenungan yang jujur, kita bisa merasakannya. Pikiran kita tidak memiliki berat, perasaan kita tidak memiliki bentuk, dan kesadaran kita tidak bisa disentuh. Namun justru yang tak berwujud itulah yang paling nyata. Al-Quran seolah mengingatkan bahwa manusia bukan tubuh yang memiliki ruh, tetapi ruh yang sedang menjalani pengalaman bertubuh. Gagasan ini selaras dengan pandangan bahwa kesadaran tidak lahir dari materi, tetapi mendahuluinya. Materi hanyalah wadah sementara. Kesadaran adalah tamu dari dimensi yang lebih tinggi. Dan sebelum manusia mengenal tanah, ia telah mengenal diri sebagai ruh. Kesaksian primordial, ruh. Ada satu momen yang tidak diingat oleh ingatan biologis, tetapi dikenang oleh jiwa. Al-Quran mengisahkannya dengan lembut. Dan ketika Tuhanmu mengambil kesaksian dari anak cucu Adam, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar. Surat Al-A'raf, ayat 172. Ini bukan dialog verbal, melainkan kesadaran murni yang mengenal kebenaran tanpa ragu. Pada saat itu, manusia tidak bingung, tidak bertanya, dan tidak membantah. Tidak ada ego, tidak ada ketakutan, tidak ada ambisi. Kesadaran manusia berada dalam keadaan utuh dan jernih. Ia mengenal Tuhan bukan melalui argumen, tetapi melalui kehadiran langsung. Kesaksian ini tidak dihapus, ia hanya tertutup, seperti cahaya yang terhalang kabut, bukan hilang. Itulah sebabnya manusia selalu memiliki dorongan alami untuk mencari makna, kebenaran, dan Tuhan. Bahkan ketika ia menyangkalnya. Pencarian itu bukan datang dari luar, tetapi dari ingatan terdalam. Dalam momen-momen hening, saat ego melemah, saat doa tulus terucap, saat air mata jatuh tanpa sebab, jejak kesaksian itu kadang muncul kembali. Sejenak, manusia merasa dekat. Sejenak, dunia terasa transparan. Sejenak, ia ingat bahwa ia pernah mengenal Tuhan sebelum mengenal dunia. Surga sebagai habitat asal. Surga dalam kisah awal manusia bukanlah hadiah masa depan, melainkan tempat tinggal pertama. Al-Quran menyebutnya dengan sederhana, tinggallah kamu di dalam surga. Tidak ada perintah masuk, karena manusia memang sudah berada di sana. Surga adalah habitat yang sesuai dengan ruh, tanpa beban, tanpa luka, tanpa keterpisahan. Ini menunjukkan bahwa surga adalah keadaan eksistensi, bukan sekedar lokasi geografis. Ketika manusia diturunkan ke bumi, ia tidak sekedar berpindah tempat, tetapi berpindah tingkat keberadaan. Dari dimensi kesadaran yang ringan ke dunia materi yang berat, dari kehadiran langsung menuju kehidupan yang penuh hijab, dari rumah ruh menuju ruang ujian. Maka kerinduan manusia pada keabadian, kedamaian dan cinta tanpa syarat bukanlah ilusi. Itu adalah nostalgia eksistensial, ingatan ruh akan habitat asalnya. Dan setiap kali manusia mendambakan surga, sesungguhnya ia tidak sedang membayangkan sesuatu yang baru, melainkan mengingat sesuatu yang pernah ia kenal. Sebelum manusia mengenal tanah, ia telah mengenal langit. Sebelum ia belajar berjalan di bumi, ia telah berdiri dalam kesadaran. Dan sebelum hidup menjadi ujian, ia pernah berada dalam kehadiran. Bab ini bukan untuk menjawab segalanya, tetapi untuk membangunkan ingatan. Karena hanya manusia yang pernah di atas, yang bisa merasa asing di bawah. Dan hanya jiwa yang pernah pulang, yang tahu kemana harus kembali. Bab 2. Kejatuhan eksistensi. Dari langit ke planet ujian. 1. Makna turun, bukan diciptakan. Al-Quran tidak mengatakan bahwa manusia diciptakan di bumi, melainkan diturunkan ke bumi. Kata yang digunakan adalah ihbitu, sebuah kata yang syarat makna. Ia bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi penurunan keadaan, pergeseran tingkat keberadaan. Dari kondisi yang tinggi menuju kondisi yang lebih rendah, dari keluasan menuju keterbatasan. Dalam perintah turunlah kamu semua dari surga,
Quran Surat Al-Baqarah ayat 36, tersirat bahwa manusia sudah ada sebelum bumi menjadi tempat tinggalnya. Yang berubah bukan keberadaan manusia, tetapi cara ia hadir dalam realitas. Seperti cahaya yang masuk ke dalam medium lebih padat, intensitasnya melemah, jangkauannya menyempit. Penurunan ini bukan hukuman semata, melainkan awal dari proses pembelajaran. Manusia tidak dihancurkan, tetapi dipindahkan ke ruang di mana kesadarannya akan diuji. Dari mengenal Tuhan secara langsung, kini manusia harus mengenal Tuhan melalui pilihan. 2. Transisi eksistensi, dari kesadaran luas ke kesadaran terbatas. Sebelum kejatuhan, kesadaran manusia bersifat jernih dan menyatu. Tidak ada pemisahan antara mengetahui dan mengalami. Namun setelah diturunkan, kesadaran itu menyempit. Ia harus menyesuaikan diri dengan tubuh, indera dan hukum materi. Apa yang dulu langsung, kini menjadi tidak pasti. Inilah penurunan kesadaran, bukan karena kesadaran hilang, tetapi karena ia dibungkus. Ruh yang luas kini harus berbicara melalui saraf, kimia otak dan waktu linear. Apa yang dulu seketika, kini harus bertahap. Apa yang dulu utuh, kini terfragmentasi. Dalam kondisi ini, manusia mulai lupa, bukan lupa total, tetapi lupa akan asalnya. Kesadaran ilahiyah berubah menjadi kesadaran individual. Aku terpisah dari yang maha ada. Dan dari pemisahan inilah lahir pencarian, kecemasan dan rasa terasing. 3. Bumi sebagai dunia asing. Bumi adalah dunia yang keras bagi ruh. Disinilah manusia mengenal lapar, haus, sakit dan kelelahan. Disinilah waktu berjalan satu arah, memotong hidupan menjadi masa lalu dan masa depan. Disinilah kematian menjadi kepastian yang menghantui setiap makhluk hidup. Semua ini bukan sifat ruh, melainkan sifat materi. Ruh tidak menua, tetapi tubuh menua. Ruh tidak hancur, tetapi tubuh rapuh. Ruh tidak mengenal waktu, tetapi tubuh terikat jam dan kalender. Maka sejak awal, terjadi ketidaksinkronan antara siapa manusia sebenarnya dan apa yang ia alami. Kesadaran manusia terperangkap dalam tubuh, seperti cahaya yang terkurung dalam bejana tanah. Ia bisa memikirkan keabadian, tetapi harus hidup dalam kefanaan. Ia bisa membayangkan kesempurnaan, tetapi harus berjalan di dunia yang cacat. 4. Alien spiritual, jiwa dalam tubuh tanah. Disinilah manusia menjadi makhluk paradoks. Tubuhnya berasal dari bumi, berat, lambat dan fana, tetapi jiwanya berasal dari langit, linang, mendambakan makna, dan mencari keabadian. Dua asal yang berbeda ini bertemu dalam satu diri, dan konflik pun tak terhindarkan. Manusia ingin tenang, tetapi pikirannya gelisah. Ia ingin mencintai tanpa syarat, tetapi egonya menuntut. Ia ingin hidup lurus, tetapi nafsunya menarik ke bawah. Konflik internal ini bukan kelemahan, melainkan bukti keterasingan. Bukti bahwa manusia tidak sepenuhnya cocok dengan dunia ini. Inilah awal keterasingan eksistensial. Manusia merasa asing di antara sesamanya, asing di dalam tubuhnya sendiri, bahkan asing terhadap dirinya. Ia bertanya, siapa aku sebenarnya? Pertanyaan yang hanya mungkin muncul pada makhluk yang pernah menjadi sesuatu yang lain. Kejatuhan bukan berarti kehilangan arah, tetapi awal perjalanan. Manusia diturunkan bukan untuk binasa, melainkan untuk mengingat kembali. Bumi bukan penjara, tetapi ruang latihan. Tubuh bukan musuh, tetapi kendaraan. Namun selama manusia lupa bahwa ia sedang turun, ia akan mengira bumi adalah rumahnya. Dan selama ia mengira bumi adalah rumahnya, ia akan terus merasa gelisah, karena ruh tahu, ini bukan tempat asalnya. Bab 3. Amnesia kosmik. Ketika manusia lupa asalnya. Hijab kesadaran. Manusia tidak kehilangan asal-usulnya, ia kehilangan ingatannya. Al-Quran tidak menyebut manusia sebagai makhluk tanpa petunjuk, tetapi sebagai makhluk yang lalai. Lalai bukan berarti kosong, melainkan tertutup. Seperti cahaya yang tetap ada,
tetapi terhalang tirai. Hijab kesadaran ini terbentuk perlahan. Tubuh menuntut perhatian, dunia menawarkan gangguan, dan pikiran sibuk membangun identitas. Dalam proses itu, perjanjian ruh, kesaksian purba kepada Tuhan menghilang dari permukaan kesadaran. Bukan karena ia tidak benar, tetapi karena kesadaran manusia tidak lagi jernih. Al-Quran menggambarkan kondisi ini dengan sederhana. Mereka melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Surat Al-Hasyr ayat 19. Lupa kepada Tuhan berujung pada lupa kepada jati diri. Manusia tetap hidup, tetapi tidak tahu siapa yang sedang hidup di dalam dirinya. Ego sebagai penutup ingatan. Ego bukanlah musuh, tetapi ia bisa menjadi penjara. Ia diperlukan agar manusia bisa bertahan di dunia materi. Tetapi ketika ego mengambil alih kesadaran, ruh terdorong ke belakang. Identitas spiritual digantikan oleh identitas sosial, nama, status, peran, prestasi. Dalam keadaan ini, manusia mengira dirinya adalah tubuh, pikirannya, atau riwayat hidupnya. Ia lupa bahwa semua itu hanyalah lapisan luar. Seperti aktor yang terlalu larut dalam peran, manusia lupa bahwa ia sedang memainkan kehidupan sementara. Inilah amnesia spiritual. Manusia masih memiliki kesadaran, tetapi kehilangan orientasi. Ia bisa berpikir, tetapi tidak tahu kemana harus melangkah. Ia bisa merasa, tetapi tidak tahu mengapa hatinya selalu resah. Ego menjaga dunia tetap berjalan, tetapi menutup jalan pulang. Kehidupan sebagai simulasi ujian. Al-Quran menyebut kehidupan dunia sebagai ujian, bukan tujuan. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Surat Al-Mulk ayat 2. Ujian membutuhkan kondisi tertentu, keterbatasan, pilihan, dan konsekuensi. Tanpa itu, tidak ada makna. Dunia bekerja seperti arena seleksi kesadaran. Manusia diberi kebebasan memilih, tetapi tidak dibebaskan dari akibat. Setiap pilihan meninggalkan jejak, bukan hanya di dunia luar, tetapi di dalam jiwa. Dengan setiap keputusan, manusia sedang membentuk dirinya sendiri, menjadi lebih ringan atau semakin berat. Dalam kerangka ini, dunia menyerupai simulasi eksistensial, bukan ilusi kosong, tetapi lingkungan terkontrol di mana potensi ruh diuji. Kesadaran ditempatkan dalam tubuh, waktu, dan keterbatasan, lalu dibiarkan memilih. Apakah ia akan mengingat asalnya atau tenggelam sepenuhnya dalam dunia? Mengapa manusia tak pernah puas? Tidak ada makhluk yang lebih haus dari manusia. Setelah satu keinginan terpenuhi, keinginan lain muncul. Setelah satu puncak dicapai, kekosongan terasa lebih dalam. Ini bukan cacat psikologis, ini adalah sinyal eksistensial. Dunia menawarkan kepuasan instan, kesenangan, validasi, pencapaian. Semua itu bekerja di tingkat kimia, memberi lonjakan singkat, lalu menurun. Tetapi jiwa tidak mencari lonjakan, ia mencari makna. Ia tidak haus sensasi, tetapi keutuhan. Ketidakpuasan manusia adalah bukti bahwa ia bukan makhluk dunia. Jika bumi adalah rumah sejatinya, ia akan merasa cukup. Tetapi karena rumahnya berada di tingkat yang lebih tinggi, apapun yang bersifat sementara selalu terasa kurang. Kerinduan itu adalah gema dari tempat asalnya. Amnesia kosmik bukan tragedi. Ia adalah bagian dari ujian. Manusia lupa agar ia bisa memilih untuk mengingat. Ia jatuh agar ia bisa bangkit. Ia terasing agar ia bisa pulang dengan kesadaran penuh. Di balik hiruk-pikuk dunia, ada suara yang terus memanggil. Tidak keras, tidak memaksa, tetapi setia. Suara itu bukan datang dari luar, melainkan dari kedalaman jiwa, dari tempat di mana manusia pernah bersaksi, pernah tinggal, dan pernah mengenal Tuhannya. Dan pertanyaan kini bukan lagi apakah manusia pernah berasal dari langit, tetapi apakah ia akan mengingatnya kembali sebelum waktunya habis. Bab 4. Misi di planet bumi. Ibadah sebagai teknologi pulang. 1. Tujuan hidup menurut Al-Quran.
Al-Quran tidak membiarkan manusia menebak-nebak tujuan hidupnya. Ia menyatakannya dengan lugas, namun dalam. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Kalimat ini sering dipahami sebagai perintah ritual, padahal maknanya jauh lebih luas. Ibadah adalah orientasi eksistensi, arah kemana kesadaran manusia bergerak. Dalam dunia yang penuh distraksi, ibadah berfungsi seperti kompas. Ia tidak menghapus dunia, tetapi mengembalikan pusat perhatian. Manusia boleh bekerja, mencinta, membangun, dan bermimpi, tetapi ibadah menjaga agar semua itu tidak memutuskan hubungan dengan asalnya. Ibadah bukan aktivitas tambahan dalam hidup, ia adalah cara hidup itu sendiri. Ia mengarahkan setiap tindakan agar tetap terhubung dengan sumber kesadaran. Tanpa orientasi ini, manusia bergerak cepat, tetapi tidak tahu kemana ia menuju. 2. Ibadah sebagai rekoneksi, bukan sekedar ritual. Ritual tanpa kesadaran hanyalah gerakan, tetapi ibadah yang hidup adalah rekoneksi, upaya sadar untuk menyingkap hijab antara ruh dan asalnya. Dalam ibadah, manusia berhenti sejenak dari dunia luar dan kembali ke ruang batin, tempat kesaksian purba pernah terjadi. Setiap doa adalah latihan mengingat. Setiap sujud adalah pengakuan bahwa ego tidak mutlak. Setiap zikir adalah penyesuaian frekuensi, dari hiruk-pikuk dunia menuju ketenangan kehadiran ilahi. Ibadah tidak membuat manusia melarikan diri dari dunia, tetapi mengajarinya hadir dengan benar di dunia. Dalam pengertian ini, ibadah adalah teknologi kesadaran yang paling tua, diturunkan, bukan diciptakan. Ia bekerja bukan melalui mesin, tetapi melalui perhatian, niat, dan keheningan. 3. Sholat dan puasa dan sinkronisasi kesadaran. Sholat mengatur waktu manusia. 5 kali sehari, kesadaran dipanggil untuk kembali ke pusatnya. Gerakan sholat menyelaraskan tubuh, nafas, dan fokus. Dari berdiri hingga sujud, manusia diajak menurunkan ego dan meninggikan kesadaran. Ini bukan kebetulan, melainkan desain spiritual. Puasa di sisi lain, memutus dominasi tubuh. Ketika lapar dan haus ditahan, kesadaran belajar memimpin bukan dipimpin. Nafsu melemah, perhatian menguat. Manusia menyadari bahwa dirinya lebih dari sekedar kebutuhan biologis. Kedua ibadah ini bekerja seperti latihan atensi. Fokus yang berulang membentuk kehadiran. Keheningan yang dijaga membuka ruang kesadaran. Disinilah jembatan menuju pemahaman ilmiah dapat dibangun, bahwa ibadah secara sistematis mengulang-ulang pola kesadaran manusia. 4. Akhlak sebagai frekuensi jiwa. Ibadah tidak berhenti pada ritual, ia harus menjelma menjadi akhlak. Dalam Al-Quran dan Sunnah, akhlak bukan sekedar etika sosial, tetapi kualitas batin. Kejujuran, kesabaran, kasih sayang dan kerendahan hati adalah kondisi kesadaran, bukan hanya perilaku. Setiap sifat baik meringankan jiwa, setiap sifat buruk memberatkannya. Kesombongan, kebencian, dan kedengkian membuat jiwa padat, terikat kuat pada dunia. Sebaliknya, kasih dan keikhlasan membuat jiwa ringan, mudah terangkat. Dalam kerangka kosmik, akhlak adalah frekuensi jiwa. Jiwa yang selaras dengan nilai-nilai ilahi berada pada tingkat yang sesuai untuk kembali, bukan karena ia layak secara moral semata, tetapi karena ia telah kembali sinkron dengan asalnya. Manusia tidak diturunkan ke bumi tanpa bekal. Ibadah adalah peta, akhlak adalah kendaraan, kesadaran adalah bahan bakarnya, dan tujuan akhirnya bukan dunia, melainkan kepulangan. Bumi hanyalah tempat pelatihan, kehidupan hanyalah fase penyelarasan, dan setiap ibadah yang dilakukan dengan sadar adalah satu langkah pulang, mendekatkan jiwa kepada rumah yang tak pernah benar-benar ia lupakan. Bab 5. Kematian bukan akhir. Gerbang kepulangan. 1. Kematian sebagai transisi dimensi. Kematian dalam Al-Quran tidak digambarkan sebagai kehancuran, melainkan perpindahan. Tubuh berhenti, tetapi keberadaan tidak lenyap. Yang terputus hanyalah koneksi biologis, ikatan antara kesadaran dan kendaraan fisiknya. Ruh tidak mati, ia dilepaskan. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kata merasakan
mengisyaratkan bahwa kematian adalah pengalaman kesadaran, bukan pemusnahan kesadaran itu sendiri. Yang lenyap adalah sensasi tubuh, bukan keberadaan diri. Dalam perenungan ini, kematian mirip seperti bangun dari mimpi panjang. Dunia yang selama ini terasa nyata perlahan menjauh, sementara sesuatu yang lebih dalam dan lebih akrab mulai hadir. Bukan ketidaksadaran, melainkan kesadaran yang dibebaskan. 2. Kesadaran berlanjut. Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa kehidupan tidak berhenti di kematian. Ruh tetap hidup, tetap sadar, tetap mengalami. Yang berubah hanyalah cara mengalami realitas. Tanpa tubuh, kesadaran tidak lagi dibatasi oleh indera, waktu, dan ruang. Dalam kondisi ini, manusia tidak membawa harta, status, atau nama. Yang ikut hanyalah kualitas jiwanya. Segala yang dangkal tertinggal. Yang tersisa adalah apa yang benar-benar telah menjadi dirinya. Banyak kisah manusia yang berada di ambang kematian menggambarkan pengalaman serupa. Kesadaran yang terasa lebih jernih, perasaan damai atau takut yang sangat kuat, dan kesan pulang atau melihat dari atas. Semua ini mengisyaratkan bahwa kesadaran tidak sepenuhnya bergantung pada tubuh. 3. Barzakh, ruang antara. Al-Quran menyebut adanya alam perantara, barzakh. Ia bukan dunia seperti bumi, dan bukan pula akhirat sepenuhnya. Barzakh adalah ruang kesadaran tanpa tubuh, tempat jiwa menunggu dalam keadaan yang sesuai dengan kualitas batinnya. Di alam ini, waktu tidak berjalan seperti di dunia. Tidak ada pagi dan malam, tidak ada hitungan jam dan tahun. Yang ada adalah keadaan, rasa dekat atau jauh, tenang atau gelisah. Jiwa mengalami konsekuensi batinnya secara langsung, tanpa tabir. Karena waktu bersifat non-linier, satu hari bisa terasa seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun bisa terasa seperti satu hari. Ini bukan hukuman fisik, melainkan resonansi kesadaran. Jiwa berada dalam lingkungan yang sepadan dengan dirinya sendiri. 4. Panggilan pulang bagi jiwa yang tenang. Di puncak narasi kematian, Al-Quran memperlihatkan sebuah adegan yang sangat intim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Ini bukan penghakiman yang dingin, tetapi panggilan pulang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang telah selaras, tidak lagi melawan asalnya, tidak lagi terikat berlebihan pada dunia. Ia tidak sempurna, tetapi selesai berdamai. Syurga bukan diberikan secara acak, ia adalah tempat dengan frekuensi tertentu, keadaan eksistensi yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa yang ringan, jujur dan lapang. Jiwa yang masih berat oleh kebencian dan kesombongan akan merasa asing di sana, sebagaimana ruh merasa asing di bumi. Penutup bab 5, nada sunyi dan penuh cahaya. Kematian bukan jurang, melainkan ambang pintu. Ia bukan penghapusan, melainkan pengembalian. Yang menakutkan bukan kematian itu sendiri, melainkan ketidaksiapan untuk pulang. Setiap hidup sedang bergerak ke satu titik yang sama. Perbedaannya hanya satu. Apakah kita akan melangkah ke sana dengan jiwa yang panik, atau dengan jiwa yang mengenali jalan pulangnya? Dan bagi jiwa yang ingat, kematian bukan akhir cerita. Ia adalah kalimat, selamat datang kembali. Bab 6. Surga, rumah lama yang diingat kembali. Bukan hadiah, tapi asal. 1. Surga bukan hal baru. Al-Quran tidak menggambarkan surga sebagai sesuatu yang asing bagi manusia. Justru, bahasa yang digunakan adalah bahasa kepulangan. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kata kembali menyiratkan bahwa ada tempat asal yang telah dikenal sebelumnya. Surga bukan tujuan yang sepenuhnya baru, tetapi keadaan yang pernah dihuni. Inilah sebabnya deskripsi surga dalam Al-Quran terasa akrab, meskipun belum pernah kita lihat dengan mata dunia. Ketentraman, kedamaian, keindahan tanpa ancaman, semua itu terasa masuk akal bagi jiwa. Seolah ia sedang mengingat, bukan membayangkan. Surga berbicara pada memori terdalam, bukan sekedar imajinasi. Dalam momen ini, hijab kesadaran terbuka kembali. Ingatan yang selama hidup tertutup oleh ego dan dunia,
kini muncul tanpa gangguan. Jiwa mengenali Tuhannya, mengenali dirinya, dan mengenali tempatnya, tanpa kebingungan, tanpa keraguan. 2. Mengapa manusia mengenali surga? Tidak ada kejutan dalam kepulangan, tidak ada rasa asing. Jiwa yang kembali ke surga tidak merasa seperti pendatang baru, melainkan seperti seseorang yang lama pergi lalu akhirnya pulang. Familiaritas ini bukan karena deskripsi, tetapi karena kesesuaian eksistensial. Surga adalah habitat ruh. Ia selaras dengan sifat dasar jiwa: kejujuran, ketenangan, cinta tanpa syarat, dan kehadiran tanpa ketakutan. Di sanalah kesadaran tidak lagi terpecah, tidak lagi tertekan oleh waktu dan kehilangan. Apa yang dulu dirindukan, kini hadir sepenuhnya. Kerinduan manusia terhadap keabadian, keadilan sempurna, dan kebahagiaan tanpa akhir bukanlah fantasi. Itu adalah gema dari tempat asalnya. Jiwa mengenali surga karena ia sedang kembali ke frekuensi alaminya. 3. Jiwa pulang ke habitatnya. Di bumi, ruh selalu merasa sedikit terlalu besar untuk tubuhnya, dan dunia selalu terasa kurang cukup untuk jiwanya. Di surga, ketegangan itu hilang. Tidak ada lagi konflik antara keinginan dan kenyataan, antara harapan dan keterbatasan. Surga bukan sekedar tempat dengan kenikmatan fisik, tetapi keadaan keselarasan total. Tubuh dan jiwa tidak saling bertentangan. Kesadaran tidak lagi dibatasi. Kehadiran tidak lagi terganggu oleh rasa takut akan kehilangan. Dalam keadaan ini, jiwa tidak perlu membuktikan apapun. Tidak ada kompetisi, tidak ada perbandingan, tidak ada kecemasan. Yang ada hanyalah menjadi, dalam keadaan paling jujur dan paling damai. Surga bukan pelarian dari dunia, tetapi penyelesaian dari perjalanan. Ia bukan hadiah acak, tetapi rumah yang dibuka kembali. Dan hanya jiwa yang telah belajar menjadi dirinya sendiri yang bisa benar-benar merasa pulang. Manusia datang dari langit. Ia diuji di bumi, dan ia dipanggil untuk kembali. Bukan sebagai makhluk yang sama seperti saat diturunkan, tetapi sebagai jiwa yang telah sadar sepenuhnya. Baik, kita masuk ke prolog, tapi dengan pendekatan epik kontemplatif, seolah ini pembuka sebuah karya besar, dokumenter kosmik, kitab refleksi, atau narasi peradaban. Ini belum sains teknis, tapi sudah memberi ruang agar sains kesadaran nanti masuk dengan alami. Prolog. Bisikan rumah yang hilang. Tidak ada makhluk di bumi yang lebih aneh daripada manusia. Ia hidup di planet ini, berjalan di atas tanahnya, menghirup udaranya. Namun sepanjang sejarah, manusia selalu merasa tidak sepenuhnya milik dunia ini. Di tengah kelimpahan, ia gelisah. Di puncak pencapaian, ia hampa. Di balik tawa dan keberhasilan, selalu ada bisikan halus yang tak bisa dibungkam, seolah ada sesuatu yang hilang. Al-Quran tidak memulai kisah manusia dari tanah, tetapi dari tempat yang lebih tinggi. Sebelum bumi menjadi rumah sementara, manusia telah mengenal ruang lain, ruang tanpa lapar, tanpa takut, tanpa kematian. Allah berfirman, dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga." Surat Al-Baqarah ayat 35. Kalimat ini bukan sekedar kisah, melainkan petunjuk asal-usul. Manusia pernah tinggal di dimensi yang bukan bumi. Kata yang digunakan Al-Quran ketika manusia berpindah ke bumi bukanlah diciptakan, melainkan diturunkan. Ihbitu, turun. Sebuah kata yang mengisyaratkan perubahan keadaan, penurunan tingkat, pergeseran eksistensi. Seolah manusia adalah makhluk dari atas yang kini harus belajar hidup di bawah. Sejak saat itu, bumi bukan rumah, melainkan tempat pengasingan sementara. Inilah mengapa manusia terus mencari. Ia membangun peradaban, mengumpulkan pengetahuan, menjelajahi ruang angkasa, bahkan bermimpi meninggalkan planet ini.
Namun yang sebenarnya ia cari bukan planet baru, melainkan rumah lama yang samar-samar masih diingat oleh jiwanya. Al-Quran menyebut kegelisahan ini dengan halus. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd, ayat 28. Ketenangan itu bukan hal baru, ia adalah kenangan. Dalam diri manusia, tersimpan memori yang lebih tua dari tubuhnya. Sebelum ia mengenal nama, bahasa, dan dunia, jiwanya pernah bersaksi, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan ia menjawab, "Benar." Surat Al-A'raf, ayat 172. Kesaksian itu tidak hilang, ia hanya tertutup, seperti data purba yang terkubur di lapisan terdalam kesadaran. Tubuh manusia berasal dari bumi, dari tanah, air, dan unsur-unsur planet ini. Tetapi kesadarannya tidak sepenuhnya tunduk pada hukum materi. Ia bisa bermimpi melampaui waktu, merindukan keabadian, membayangkan surga, dan takut pada kematian seolah kematian adalah perpisahan, bukan akhir. Semua ini adalah tanda manusia hidup di dunia yang bukan habitat aslinya. Maka dalam makna yang paling dalam, manusia adalah makhluk langit yang sedang tinggal di bumi. Bukan alien dalam pengertian fiksi ilmiah, tetapi alien spiritual, jiwa yang terasing dari asalnya. Hidup bukan sekedar bertahan, tetapi mengingat. Ibadah bukan sekedar kewajiban, tetapi navigasi pulang. Dan kematian bukan kehancuran, melainkan gerbang kepulangan. Prolog ini adalah undangan untuk melihat manusia bukan sebagai hasil kebetulan kosmik, melainkan peziarah kesadaran. Sebuah makhluk yang diturunkan, diuji, dan suatu hari akan dipanggil kembali. Pertanyaannya bukan lagi dari mana manusia berasal, tetapi apakah ia masih ingat jalan pulangnya?